teman-teman, perkenalkan nama saya Iban Farul Hairi dengan NIM 1524028 Dan saya Naila Zakia Zarangbaru dengan NIM 1524046 dan kami berdua dari kelompok 9. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang teman-teman mungkin sering lihat, tapi jarang teman-teman pikirkan. Nah, coba deh teman-teman perhatiin, kenapa ban mobil itu warnanya selalu warna hitam? Apa karena dicat? Atau memang bahan dasarnya warna hitam? Nah, jawabannya ada pada karbon hitam. Di video kali ini kita akan membahas suatu material penting dalam komposit polimer yang bernama karbon hitam. Jadi, apa itu karbon hitam? Jadi, karbon hitam adalah bubuk hitam halus yang pada dasarnya terdiri dari karbon unsur. Karbon hitam diproduksi melalui pembakaran parsial dan pirolisis residu minyak bernilai rendah pada suhu tinggi dalam kondisi proses yang terkendali. Karbon hitam dalam bentuk murninya merupakan komponen vital yang membuat banyak produk yang kita gunakan sehari-hari lebih kuat, lebih pekat warnanya, dan lebih tahan lama. Karbon hitam bisa digunakan untuk memperkuat karet ban, tapi juga dapat berfungsi sebagai pigmen, penstabil UV, dan agen konduktif atau isolasi dalam berbagai aplikasi karet, plastik, tinta, dan pelapis. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sifat-sifat dari karbon hitam. Yang pertama, ada ukuran partikel. Ukuran partikel karbon hitam umumnya berkisar 10 hingga 500 nanometer. Semakin kecil ukurannya, maka semakin besar luas permukaan sehingga ikatannya dengan polimer akan jauh lebih kuat dan dapat menghasilkan penguatan mekanik yang jauh lebih tinggi, warna hitam yang lebih pekat, serta konduktivitas listrik yang jauh lebih baik. Namun, partikel kecil sulit untuk didispersikan karena mudah untuk beraglomerasi. Sebaliknya, jika partikel tersebut yang lebih besar, maka akan lebih mudah dicampur, tetapi efek penguatnya akan jauh lebih rendah. Yang kedua ada struktur dari karbon hitam. Struktur karbon hitam terbentuk dari partikel primer kecil yang berukuran 10-100 nanometer yang saling menyatu menjadi agregat dengan bentuk bercabang-cabang. Agregat ini kemudian dapat bergabung lebih longgar membentuk aglomerat. Tingkat struktur karbon hitam ditentukan oleh seberapa kompleks, bercabang, dan berongga agregat tersebut. Selanjutnya ada porositas. Ini adalah sifat dasar karbon hitam yang dapat dikontrol selama proses produksinya. Porositas karbon hitam adalah ukuran atau volume rongga kecil yang terdapat di dalam atau antar partikel karbon hitam. Sifat ini dapat mempengaruhi pengukuran luas permukaan, menghasilkan luas permukaan total yang lebih besar daripada nilai eksternalnya. Porositas ini memengaruhi sifat absorpsi, kekuatan mekanik, dan konduktivitas material. Yang terakhir ada sifat permukaan dari karbon hitam. Sifat kimia permukaan pada karbon hitam ditentukan oleh keberadaan gugus oksigen yang terbentuk akibat proses produksi dan riwayat panas, oksidasi permukaan, dan dapat meningkatkan pembasahan, dispersi, serta kinerja dalam sistem tertentu. Namun juga dapat menurunkan konduktivitas listrik dan membuat karbon hitam lebih hidrofilik. Tingkat oksidasi biasanya dikaitkan dengan kadar volatil dan pH permukaan. Walau sulit diukur secara langsung pada karet, aktivitas permukaan berpengaruh nyata terhadap sifat mekanik seperti ketahanan abrasi, kekuatan tarik, histeresis, dan modulus, serta dapat mempengaruhi proses pengerasan tergantung sistem vulkanisasi yang digunakan. Selanjutnya ada salah satu contoh perusahaan yang memproduksi karbon hitam, yaitu Birla Carbon. Birla Carbon adalah anak perusahaan dari Birla Carbon yang merupakan bagian dari Aditya Birla Group. Perusahaan ini merupakan salah satu produsen karbon hitam terbesar di dunia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1978, sebelumnya dikenal sebagai Thai Carbon Black Public Company Limited, dan berfokus pada produksi dan penjualan karbon hitam berkualitas tinggi untuk berbagai aplikasi di industri, seperti ban, plastik, cat, ataupun tinta. Di Birla Carbon sendiri, ia memproduksi karbon hitam dalam reaktor suhu tinggi melalui proses sintesis api yang dikontrol ketat menggunakan minyak dan terkadang gas alam sebagai bahan bakunya.
Minyak tersebut biasanya merupakan residu yang berasal dari minyak mentah atau batu bara dan dibeli dari kilang, pabrik petrokimia, dan penyuling tar batu bara. Dengan melakukan penyesuaian pada kondisi reaktor seperti suhu, laju alir, waktu reaksi, dan desain reaktor, Birla Carbon mampu menghasilkan beragam tingkat karbon hitam dengan morfologi yang berbeda untuk memenuhi beragam kebutuhan dari konsumen. Sepanjang proses manufaktur, Birla Carbon menggunakan sistem kontrol distribusi untuk memastikan produk-produknya dapat memenuhi standar kualitas tertinggi. Dan ada 6 langkah proses manufaktur karbon hitam untuk menghasilkan gas sisa reaktor panas dalam jumlah yang sangat besar dengan nilai kalor yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan uap dan listrik. Perusahaan Birla Carbon sendiri memanfaatkan energi gas sisa ini semaksimal mungkin untuk kebutuhan energi internal dari Birla Carbon sendiri, dan tak hanya itu, Birla Carbon juga memasok surplus energi ke rumah-rumah di sekitar lokasi Birla Carbon. Dan hal ini sangat mengurangi emisi gas rumah kaca dan dapat menyediakan sumber daya yang lebih berharga bagi komunitas dan mitra di sekitar Birla Carbon. Berikutnya ada 6 tahapan proses pembuatan karbon hitam. Prosesnya dimulai dengan feedstock oil atau bahan baku minyak. Minyak atau gas alam dimasukkan ke dalam reaktor bersamakan dengan udara yang sudah dipanaskan dengan jumlah yang dikontrol dengan cermat agar reaksi tersebut berjalan dengan stabil. Lalu, di dalam reaktor, udara dan hidrokarbon mengalami reaksi yang kompleks, pembakaran sebagian, dekomposisi termal, nukleasi partikel, serta pertumbuhan dan agregasi partikel. Suhu di reaktor biasanya mencapai 1800 Celcius, dan reaksi ini berlangsung sangat cepat, bahkan kurang dari 0,01 detik. Setelah itu dilakukan injeksi air. Air ini menurunkan suhu uap karbon hitam yang keluar dari reaktor, sehingga partikel tidak menjadi terlalu besar atau terbakar berlebihan. Uap atau smoke kemudian dialirkan ke ruang pemisahan atau backhouse, di mana karbon hitam dipisahkan dari gas buangan menggunakan ratusan kantong filter kain. Hasilnya adalah serbuk karbon hitam yang ringan dan halus. Kemudian dikumpulkan di tangki akumulator. Serbuk karbon hitam ini kemudian dicampur dengan bahan pengikat dan air untuk membentuk pelet di pelletizer, lalu dikeringkan di rotary dryer. Proses ini meningkatkan densitas hingga 5 kali lipat. Karbon hitam digunakan sebagai filler utama dalam karet ban. Penelitian menunjukkan bahwa ukuran partikel dan jumlah karbon hitam sangat menentukan kekuatan tarik, ketahanan aus, dan umur pakai ban. Semakin halus partikel dan semakin merata penyebarannya, semakin kuat dan tahan lama ban yang dihasilkan. Selain itu, karbon hitam juga mempercepat proses vulkanisasi, membuat karet lebih elastis dan kuat. Struktur partikel yang berlapis dengan area permukaan tinggi membantu meningkatkan interaksi antara karet dan karbon hitam, sehingga ban lebih aman dan tahan lama. Selain karbon hitam industri, kini karbon hitam dari ban bekas mulai juga dimanfaatkan. Proses pirolisis memungkinkan karbon hitam dipulihkan dan digunakan kembali sebagai filler karet. Meskipun sifatnya sedikit berbeda dari karbon hitam standar, penggunaan recycle carbon black atau RCB mendukung ekonomi sirkular dan mengurangi limbah ban yang menumpuk di lingkungan. Pemberian karbon hitam membuat ban lebih kuat, tahan aus, dan tahan panas. Selain itu, karbon hitam juga meningkatkan stabilitas dimensi ban dan mencegah deformasi saat digunakan, sehingga perjalanan bisa menjadi lebih nyaman dan aman. Industri otomotif, misalnya, cat hitam pada mobil bukan hanya sekedar soal estetika. Warna hitam yang pekat membuat mobil terlihat elegan, dan karbon hitam membantu untuk menjaga warnanya tetap intens meski terkena panas atau sinar matahari. Selain itu, di dunia percetakan, karbon hitam digunakan dalam tinta printer, tinta industri, dan toner. Ia memastikan warna hitam tajam, stabil, dan tidak luntur meski dipakai berkali-kali. Bahkan, di industri pelapis logam, karbon hitam membantu cat untuk menutupi permukaan dengan sempurna tanpa bercak atau perubahan warna.
Karbon hitam juga berfungsi sebagai stabilisator terhadap sinar UV. Sinar UV bisa menyebabkan retak, pudar, dan degradasi polimer pada cat dan pelapis. Karbon hitam menyerap sebagian energi sinar UV ini, sehingga permukaan tetap terlindungi. Inilah alasan mengapa dashboard mobil, cat luar mobil, ataupun pelapis outdoor tetap awet meski sering terpapar matahari langsung. Di gedung atau fasilitas industri, karbon hitam juga membantu cat eksterior menahan panas dan sinar UV, sehingga warna dan kekuatan cat tetap optimal selama bertahun-tahun. Karbon hitam digunakan sebagai agen konduktif. Ketika dicampurkan ke dalam polimer atau resin, partikel karbon hitam membentuk jalur listrik mikro yang memungkinkan arus mengalir. Ini sangat penting di sensor fleksibel, superkapasitor, dan elektroda baterai. Bahkan, tinta elektronik yang dicetak di sirkuit fleksibel pun mengandalkan karbon hitam agar arus listrik bisa mengalir dengan lancar, sambil tetap menjaga fleksibilitas materialnya. Selain membuat listrik mengalir, karbon hitam juga bisa membantu mengisolasi komponen elektronik. Dipakai sebagai pelapis atau campuran pada casing, karbon hitam mencegah pengisian listrik statis dan melindungi sirkuit dari gangguan elektromagnetik. Jadi, perangkat elektronik seperti laptop, smartphone, atau peralatan industri tetap aman dari gangguan listrik yang bisa merusak komponen sensitif. Di kabel listrik dan konektor, karbon hitam ditambahkan ke isolasi kabel untuk meningkatkan ketahanan listrik dan mekaniknya. Selain itu, karbon hitam memberi sifat antistatik sehingga kabel lebih aman digunakan dan tahan terhadap kerusakan akibat listrik statis. Ini sangat penting di industri elektronik, terutama untuk kabel yang digunakan di komputer, peralatan medis, dan kendaraan listrik. Karbon hitam juga menjadi material kunci pada sensor elektronik, seperti sensor gas atau sensor tekanan. Partikelnya yang sangat kecil dan berpori besar meningkatkan permukaan reaktif, sehingga sensor bisa mendeteksi perubahan lingkungan lebih cepat dan akurat. Nah, setelah kita tahu aplikasinya pada dunia industri, maka selanjutnya mari kita bahas tentang jenis-jenis karbon hitam yang digunakan di dunia industri. Jenis pertama adalah furnace black. Ini merupakan jenis yang paling umum digunakan diproduksi melalui pembakaran minyak atau gas dalam ruang khusus. Furnace black sangat berguna, sehingga banyak digunakan dalam ban kendaraan, plastik, dan berbagai produk karet. Berikutnya ada channel black. Channel black ini merupakan karbon hitam yang memiliki ukuran partikel yang sangat halus dan biasanya dihasilkan dari pembakaran gas alam di atas permukaan logam. Karena sifatnya, channel black banyak dipakai dalam pembuatan tinta, cat, dan pelapis. Jenis ketiga adalah acetylene black. Acetylene black dibuat dari rekomposisi asetilena pada suhu tinggi. Acetylene black memiliki konduktivitas listrik yang sangat baik. Oleh karena itu, material ini sering digunakan dalam baterai, sel surya, dan berbagai perangkat elektronik. Kemudian ada jenis lamp black. Jenis ini berasal dari pembakaran minyak berat atau tar dan banyak digunakan sebagai pigmen pada tinta cetak, cat, maupun produk karet. Dan carbon black jenis terakhir adalah thermal black. Karbon hitam ini diproduksi dari dekomposisi gas alam tanpa kehadiran udara, menghasilkan partikel yang lebih besar dengan luas permukaan yang kecil. Thermal black umumnya dipakai pada produk isolasi, gasket, dan selang industri. Jadi, kesimpulannya, karbon hitam adalah material kecil dengan peranan yang sangat besar. Meskipun ukurannya mikroskopis, tapi pengaruhnya terasa di hampir setiap produk berbasis polimer yang kita gunakan sehari-hari. Tanpa karbon hitam, ban kendaraan tidak akan sekuat dan setahan lama sekarang, kabel listrik akan lebih cepat aus dan kehilangan konduktivitasnya, serta plastik dan komposit tidak akan memiliki ketahanan dan stabilitas yang diperlukan. Karbon hitam membuktikan bahwa partikel sederhana bisa memberikan dampak luar biasa, dari meningkatkan kekuatan mekanik, ketahanan aus, hingga memberikan sifat konduktif dan isolatif. Perannya sangat penting dalam dunia material modern. Bahkan, dengan pemanfaatan kembali dari ban bekas, karbon hitam juga mendukung inovasi ramah lingkungan dan ekonomi sirkular.
Singkatnya, meski tak terlihat oleh mata, karbon hitam adalah pahlawan tak terlihat di balik kekuatan, ketahanan, dan fungsi produk polimer yang kita andalkan setiap hari. Saya Naila Zakia Zarambuaru dengan NIM 1524046. Dan saya Iman Farul Hairi dengan NIM 1524028. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!